Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di desa Werakas, tepatnya di samping pekuburan umum Desa Werakas, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Kehadiran kami tim Kirakso Channel di sini sengaja untuk mengungkap salah satu jembatan. Jembatannya sih tidak panjang dan juga sungainya pun tidak lebar-lebar amat sedulur. Kecil jembatannya dan juga sungainya tidak lebar. Tapi konon katanya di sini itu setiap pengendara motor harus membunyikan klakson. Ya intinya mah demi keselamatan lah pengendara motor tersebut. Nah, dari sisi yang lain, apakah di sini ada sesuatu yang sering mengganggu atau sering menampakkan diri sehingga masyarakat sini kalau lewat jembatan tersebut harus membunyikan klakson, entah itu motor ataupun mobil. Jadi harus membunyikan klakson sedulur. Dan juga pernah konon katanya di sini ada orang, dia perasaan dia itu mampir di sebuah warung di sebelah jembatan. Ternyata di sebelah jembatan tersebut tidak ada warung, yang ada hanya satu buah pohon dan juga ya pekuburan umum sedulur. Jadi apakah makhluk tersebut yang sering mengganggu para pengendara jalan yang ada di sini ataukah gimana? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai siapa sih, sosok siapa yang suka usil ataupun jahil menurut kita. Mungkin menurut mereka tidak jahil, tidak usil, tapi maksudnya mah baik, cuma ingin mewujudkan diri supaya masyarakat tahu bahwa saya ini ada di sini, begitu kurang dan lebihnya. Tapi sebelum lebih lanjut sedulur, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri di lingkungan wilayah sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sedulur Kirakso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai sosok yaitu tadi Bun Ya dalam. Menurut narasumber ini ya, bahwasanya pernah ada orang mancing ataupun apalah, intinya sih mampir di sebelah jembatan yang konon katanya menurut penglihatan orang tersebut adalah warung. Iya. Dia ngopi di situ. Iya. Ternyata begitu kesadarannya benar-benar full, dia di situ tidak ada warung ataupun apa. Jadi gimana menurut Bunda? Di situ makhluk apa? Ataukah ada hal-hal negatif lain yang mengganggu para pengendara jalan, pengendara bermotor ataupun mobil? Iya. Gimana menurut Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat di desa
Warakas dan sekitarnya. Jika ada salah-salah kata, salah dalam hal menerangkan, dan juga saya minta buat sesepuh desa Warakasnya, kurang lebihnya minta yang sebesar-besarnya jika lancang, dan jika ada teman-teman spiritual yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, jika berbeda versi pangapuntene, ini versi saya. Kembali ke topiknya, karena ada desas-desus atau ada rumor mengatakan di sini ada salah satu warga melintas di sini dan mampir ke sebuah warung, dan ternyata begitu sudah sadar, ternyata tidak ada warung, yang ada hanya sebuah pemakaman umum. Pemakaman umum, dan ditambah ada sebuah jembatan kecil. Ya, yang saya lihat di sini memang di sini ada sebuah desa kecil. Kalau bahasa dibilang desanya hanya dari kayak kayak gentengnya itu seperti dari sawah itu iya, loh. dami. Iya, kayak gitu ada. Jadi ada beberapa rumah penduduk di sini, dan memang betul kalau ke arah ke sana berarti kita melewati jembatan. Jadi setelah jembatan itu kan ada sebuah pohon, itu di situ ada sebuah warung, emang warung yang dihuni dengan wanita tua yang memang beliau berjualan memang khusus ya jualan-jualan orang desa. Warung itu warung goib ya Bun? Ya, warung goib. Tapi beliau memperlihatkan juga bukan berarti maksud bahasanya mengganggu. Tidak, memang itu memang wilayah beliau, jadi tidak ada maksud untuk mengganggu warga sekitar, tidak. Dan memang sebenarnya beliau baik. Karena kalau bahasa mengganggu itu mungkin biasanya dicelakai, tapi itu tidak. Yang jelas rumor itu betul, dan seandainya kalau tidak ada beliau yang memberhentikan untuk mampir, mungkin beliau, kata si ibu tua ini mengatakan, mak tua ini, ya beliau pasti di jalan bakal mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Karena sudah merasa kecapean, sudah capek dalam perjalanan, mungkin udah sekian jam, harusnya butuh istirahat, tidak istirahat. Tapi kalau beliau tidak memberhentikan untuk mampir, ya mungkin di jalan ada sesuatu tragedi lah, entah kecelakaan, entah apa. Kata mak tuanya bilang seperti itu. Nah, kan jembatan ini ya Bun ya, di sebelah sana kan namanya Patak Cina. Iya. Patak Cina, sebelah sini masuknya desa Warakas. Iya. Nah, kayak aliran sungai kecil. Iya. Ini menurut Bunda dan juga jembatan nih. Iya. Angker tidak ya? Auranya ini gimana? Kalau yang saya lihat negatif? Auranya ya pangapunten berhubung saya mah tidak berpikir negatif ya. Apapun itu auranya positif. Itu tergantung pemikiran. Kembali ke kitanya masing-masing. Kembali ke kitanya masing-masing, jalan pikirannya itu seperti apa. Tapi buat saya pribadi semuanya positif, termasuk di jembatan. Betul, di jembatan itu ada yang menunggu, ada penunggunya, sesosok wanita yang masih muda. Karena sebelum adanya pemukiman dan sebelum adanya pemakaman, ini memang jalan yang memang jarang sekali dilewati oleh masyarakat. Kenapa? Karena kalau bahasa memang jahil, sepertinya tidak jahil. Cuman kadangkala beliau itu suka berdiri di jembatan dengan tanda kutip dulu ya pangapuntene. Ini sebuah tempat bersejarah. Tempat bersejarahnya ini salah satu tempat waktu ada zamannya zaman peperangan, waktu zamannya zaman penjajahan, waktu di era tahun 45 ke belakang. Jadi ini tempat bersejarah karena tempatnya penjajah dengan pribumi itu
bahasanya saling serang. serak. Kalau bahasa saling nyerang tidak, jadi saling mempertahankan wilayah. Seperti itu. Jadi di sini kalau saya bilang sih tempat bersejarah, karena begitu saya masuk saya diperlihatkan dengan sebuah bahasanya pejuang. Jadi ya di era zaman dulu banyak sekali para pejuang zaman dulu, seperti pakaian tentara, orang Indonesia berpakaian tentara, tapi beliau bahasanya di sini ada sebuah markas yang memang dikhususkan buat warga pribumi. Ada yang saya lihat adanya di sebelah sana, ada. Itu dulu yang saya lihat waktu di zaman dulu, bukan zaman sekarang. Berarti di sekitaran jembatan. Agak ke sana sedikit. Oh, ke arah timur. Iya. Berarti di ya mungkin sekarang jadi kuburannya, pemakaman. Mungkin juga sekarang jadi pemakaman umum, karena yang saya lihat di sini banyak sekali warga Indonesia yang memang sedang berjuang di sini, banyak dengan pakaian-pakaian ya selayaknya warga pribumi zaman dahulu sih, kesederhanaannya. Ada yang memakai sarung, kalau yang tentara memakai celana setengah selutut. Ada dengan ada tembaknya, karena di sini tuh banyak sekali pejuang pribumi. Banyak sekali pejuang pribumi itu waktu di era zaman penjajahan. Waktu di tahun 45 ke belakang. Nah, menurut Bunda sendiri, ini kan kebanyakan setiap para pengendara, khususnya kendaraan bermotor, kalau lewat sini bunyikan klakson. Nah, menurut Bunda tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya namanya juga kita orang kan harus ada kulonuwun. Ya mungkin dengan cara itu biar orang yang sedang ada di jalan itu minggir. Kenapa? Karena era zaman dahulu atau apa sih bahasanya, energi orang terdahulu atau orang yang tidak terlihat dengan alam sekarang itu berbeda. Mungkin kalau di alam sekarang itu adalah sebuah jalan, kalau di zaman dahulu itu tuh bukan jalan, itu tuh pemukiman umum. Jadi mungkin dengan warga masyarakat kalau lewat sini membunyikan klakson, mungkin pula biar tidak mengganggu warga di sekitarnya. Mungkin dengan cara seperti itu beliau mengerti, jadi agak minggir lah kayak gitu. Nah, menurut Bunda sendiri, sosok wanita penunggu jembatan, apakah sosok wanita ini korban pembunuhan ketika waktu zaman penjajahan, ataukah ini sosok dari beberapa abad yang lalu beliau benar-benar penghuni yang ada di situ dulunya? Apa memang pendatang menurut Bunda? Ya, yang saya lihat beliau orang sekarang, tapi bukan berarti orang terdahulu. Jadi orang tersebut seseorang yang waktu ada di zaman penjajahan. Jadi bisa dibilang itu orang sekarang kan. Jadi yang saya lihat saling sergap antara penjajah dengan warga pribumi. Tapi yang jelas beliau seorang pejuang dan yang memang mempertahankan wilayahnya, dan beliau salah satu pejuang yang gugur dalam medan pertempuran. Berarti beliau seorang pejuang, salah satu pejuang wanita. Mungkin ketika itu rombongan beliau lewat disergap sama Belanda mungkin. Mungkin. Tembak. Enggak. Jadi yang saya lihat itu di sini entah tombak, entah apa. Jadi kayak sebuah bambu runcing di sini. Jadi ini tuh keluar darah semua. Dengan pakaian ala pribumi lah zaman dahulu. Di atasnya warnanya putih kayak gitu. Jadi di sini ada luka, tapi itu entah itu ditombak atau pula ditembak. Saya kurang memahami karena cuman terlihat ada ceceran darah di sini. Jadi bahasanya saya pun kurang mengetahui beliau gugur apakah terkena tembakan atau pula terkena tusukan. Karena memang di situ tidak ada benda yang menempel di badan, hanya percikan darah aja. Yang di sebelah sini. Iya, ada. Tombaknya itu masih itu Bun di badannya? Tidak ada, tidak terlihat. Cuma bekas ditusuk ya?
kemungkinan bekas tusukan. Kalau bekas tembakan, lukanya kan tidak melebar. Berhubung saya bisa mengatakan itu, saya tidak mengetahui apakah bekas tembakan atau bekas tusukan. Kenapa? Karena di luka sini agak melebar. Kalau tembakan paling hanya sedikit. Itu tidak, di sini agak melebar. Ya kemungkinan besar bekas tusukan. Karena beliau meninggal juga di situ, itu waktu di zamannya penjajahan, bukan zaman sekarang, bukan. Berarti sosok wanita tersebut bukan dalam tanda kutip setan ataupun siluman, bukan. Beliau merupakan seorang pejuang. Betul. Kasarnya orang ngomong mah arwah penasaran lah. Betul. Karena beliau meninggalnya mungkin namanya juga ketika itu masih zaman penjajahan. Iya, betul. Mungkin beliau meninggal, teman-temannya entah kemana menyelamatkan diri masing-masing. Jadi takut sama Belanda. Iya. Jadi jasad beliau ya. Iya. Dan kalau dulu kan jembatannya tidak seperti itu, jadi hanya susunan kayu. Iya, susunan kayu. Jembatannya belum seperti yang sekarang. Berarti masih namanya juga dulu kan masih. Iya, zaman dulu. Seperti itu sedulur Kiraso Channel. Bahwasanya ya di sini aslinya sosok penunggu jembatan, beliau itu tidak jahil ataupun apalah, cuma ya karena beliau meninggal di situ korban daripada waktu zaman penjajahan. Beliau seorang pejuang, menunjukkan bahwa eksistensinya beliau itu ada di sini, masih ada arwahnya beliau ataupun ruhnya beliau masih ada di situ. Jadi ya nggak apa-apalah, apa salahnya kita ketika lewat jembatan tersebut membunyikan klakson sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Barangkali beliau lagi berdiri di situ ataupun ada makhluk lain yang berdiri di jembatan untuk minggir sebentar karena kita mau lewat. Kan saya tambahkan lagi ya, kalau diambil jalur ini sejarah dalam sejarah apa namanya antar perjuangan ya. Kalau di era sebelum zamannya era perjuangan, yang saya lihat dari aromanya ini memang ini jalurnya ke tempatnya buyut lah, yang arah ke sana itu ada buyut, itu masih ada pemakaman umum ini ya. Ada di situ. Jadi ini masih ada kaitannya kayak gitu. Kaitan karena yang saya lihat ada sesosok seorang laki-laki tua, kadang suka bolak-balik ke situ. Tapi itu sejarah apa sih namanya, sejarah waktu zaman kerajaan ya. Tapi kalau saya yang tadi saya ceritakan ini di zamannya perjuangan kayak gitu. Ya, karena Bunda menyinggung ke situ, ke buyut ya. Iya. Ini kan pemakaman umum Sumur Sari, ya kalau nggak salah, Sumur Sari. Iya. Mungkin ada buyutnya mungkin karena kita nggak survei dulu. Seorang laki-laki. Ada ya. Ada seorang laki-laki, tapi dulu itu bukan pemakaman bukan. Yang saya lihat dulu waktu di zamannya buyut itu sebuah beberapa rumah. Ada beberapa rumah yang memang dekat dengan buyut. Jadi bisa dihitung kayaknya kurang lebih tidak ada sampai 10 rumah itu ada di situ. Jadi bahasanya ibarat kata memang wilayah-wilayah pribadinya buyut kayak gitu, tanah pribadinya buyut, bukan tanah apa sih namanya, buyut menempati tanah orang lain, tidak, memang tanah sendiri. Karena dulu itu bukan pemakaman, bukan. Dulu adalah tempat, ada beberapa rumah yang ada di situ. Berarti dulunya di sekitaran sini banyak sekali para pejuang di sini mungkin ya. Tempatnya berkumpul para pejuang di sini. Ada, karena ya namanya kalau pejuang kemerdekaan kan ngumpet-ngumpet, apa namanya, tidak berbarengan, berkelompok, itu pun tidak terlihat. Jadi salah satunya yang menyamar, iya. Jadi salah satu pejuang itu ada di sini, ada. Cukup ini Bung. Cukup. Ya seperti itulah sedulur Kiraso Channel. Intinya dimanapun tempat kita melewat ataupun
berhenti sejenak. Ya seperti peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung sedulur. Jadi ya sopan santun lah intinya dimanapun juga. Kalau kitanya sopan, kitanya baik, ya dimanapun tempat kita akan aman. Tapi kalau kitanya tidak sopan, tidak baik, ya wallahu alam sedulur, saya tidak menjamin. Kurang dan lebihnya seperti itu sekilas mengenai jembatan, mungkin perbatasan antara Patak Cina dan juga desa Warakas sedulur. Mungkin karena kami tidak survei lebih dulu, yang jelas kami tidak survei, langsung datang, langsung pengambilan gambar. Kurang dan lebihnya seperti itu. Apabila yang dijelaskan Bunda Ana berbeda versi dengan sedulur Tirso Channel, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, apalagi permusuhan. Tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kurang terlebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.